Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi di Cafe Channel. Ya, pada kesempatan kali ini, dalam video ini kita akan membahas tentang soal-soal sejarah ya, beserta jawabannya P3K 2021 tryout yang pertama. Jadi soal-soal di sini saya dapatkan ketika saya melaksanakan tryout yang pertama. Dalam video ini jumlah soalnya ada 25 soal. Baiklah, tanpa berlama-lama karena mengingat durasi juga karena banyak soalnya yang akan kita bahas. Sebelum masuk pembahasan, kami mohon bantuan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk men-like dan men-subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi terkait P3K dan CPNS 2021, serta kita juga akan membahas tentang soal-soal dari P3K maupun CPNS ya. Soal apa saja nanti silakan Bapak Ibu komen di kolom komentar. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Pada masa pendudukan Jepang diberlakukan 3 pemerintahan militer di Indonesia. Daerah Jawa dikuasakan kepada A. Tentara ke-16, B. Tentara ke-26, C. Tentara ke-25, D. Armada Utara ke-3, E. Armada Selatan ke-2. Pada soal ini mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A, yaitu tentara ke-16. Nah, jadi jawaban di sini ini sudah saya cari ya. Ketika saya melaksanakan tryout juga saya sudah mencari, kemudian setelah selesai tryout juga saya cari, jawabannya adalah tentara ke-16. Jadi dalam video-video yang saya sajikan ini ya, saya berusaha untuk mencari jawaban setepat mungkin, sebenar mungkin ya. Jadi saya sajikan khusus untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jawabannya yang tepat adalah tentara ke-16 untuk daerah Jawa, dan untuk daerah Sumatera itu adalah tentara ke-25 ya, untuk daerah Sumatera. Kita lanjut soal berikutnya. Latar belakang berlakunya sistem pemerintahan serikat di Indonesia pada awal kemerdekaan adalah A. Kebijakan Soekarno untuk mengakomodasi ideologi nasionalis, agama, dan komunis. B. Pengaruh pemikiran kaum intelektual bangsa berpendidikan barat. C. Hasil kesepakatan konferensi meja bundar di Den Haag. D. Kebijakan pemerintah pusat yang didasarkan atas desakan dari daerah-daerah. E. Hasil kesepakatan Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan jawabannya mari kita lihat. Jawabannya adalah hasil kesepakatan konferensi meja bundar di Den Haag. Nah, itu jawabannya. Nah, jadi kalau teman-teman Bapak Ibu semuanya mempunyai jawaban yang lebih tepat ya, silahkan Bapak Ibu semuanya komentar di kolom komentar. Kita akan mencari jawaban mana yang lebih tepatnya. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam perjalanan dari Cina ke Persia, Marco Polo singgah di Sumatera. Dalam catatannya tentang perkembangan awal Islam di Indonesia, Marco Polo menyebutkan bahwa A. Adanya jalinan perdagangan antara pedagang Cina dan Aceh. B. Samudra Pasai sebagai kerajaan pertama Islam di Nusantara. C. Adanya makam Sultan Malik As-Soleh Al-Soleh, Raja Kerajaan Samudra Pasai. D. Adanya kerajaan di Sumatera yang memberikan persembahan kepada kerajaan di Jawa. E. Di wilayah Perla Aceh dijumpai komunitas yang beragama Islam. Kita lihat jawabannya. Dan jawabannya adalah E. Ya, di wilayah Perla Aceh dijumpai komunitas yang beragama Islam. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Usaha kemerdekaan di daerah lain dikenal dengan pertempuran Medan Area. Penyebab awal insiden ini adalah A.
terjadi kesepakatan antara sekutu dan pasukan pendudukan Jepang untuk mengembalikan kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Medan. B. Jepang masih menguasai wilayah Medan meski pemerintah Jepang telah kalah dalam Perang Dunia II. C. Pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu dan mengubah papan pembatas. D. Tentara sekutu menahan tokoh-tokoh penting di wilayah sekitar Medan tanpa proses hukum yang jelas. E. Bendera merah putih di sebuah hotel di Medan diturunkan oleh Belanda dan diganti dengan Belanda. Mari kita lihat jawaban yang tepat. Dan jawabannya adalah E. Bendera merah putih di sebuah hotel di Medan diturunkan oleh Belanda dan diganti dengan bendera Belanda. Itu jawaban yang saya cari ya ketika sedang melaksanakan tryout maupun setelah melaksanakan tryout, saya cari jawabannya. Kalau Bapak Ibu teman-teman punya jawaban yang lebih tepat ya, silahkan ya untuk berkomentar di kolom komentar. Kita lanjut soal berikutnya. Pada masa demokrasi liberal, Kabinet Sukiman jatuh disebabkan kebijakannya melanggar politik luar negeri bebas aktif dengan melakukan persetujuan MSA atau Mutual Security Act tahun 1951. MSA ini merupakan persetujuan A. Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Eropa Barat. B. Bantuan persenjataan dari Uni Soviet dalam rangka merebut Irian Barat dari Belanda. C. Bantuan ekonomi dan persenjataan dari USA kepada Indonesia. D. Pembentukan poros pertahanan dengan Cina dan Korea Utara. E. Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara komunis Cina. Dan kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Bantuan ekonomi dan persenjataan USA kepada Indonesia. Jadi C jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Paham-paham modern yang mengusung semangat kebebasan yang berkembang di Barat seperti liberalis, demokrasi, dan HAM, ya hak asasi manusia, menjadi faktor eksternal yang mendorong lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Hal ini disebabkan A. Ideologi politik modern menekankan persamaan hak setiap manusia sehingga memberi inspirasi kaum intelektual Indonesia untuk melawan kolonialisme. B. Kolonialisme sebagai produk pemikiran Barat, sedang liberalisme dan demokrasi sebagai produk pemikiran bangsa Asia. Dan yang C. Liberalis, demokrasi, dan HAM sebagai faktor utama munculnya pergerakan nasional. D. Belanda menerapkan ide liberalisasi dalam berpolitik untuk rakyat Indonesia. E. Perjuangan tradisional di Indonesia dalam melawan kolonialisme sebenarnya diilhami dan sesuai dengan ideologi-ideologi modern dari Barat. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Ideologi politik modern menekankan persamaan hak setiap manusia sehingga memberi inspirasi kaum intelektual Indonesia untuk melawan kolonialisme. Kita lanjut soal berikutnya. Masa reformasi di Indonesia ditandai munculnya berbagai lembaga hukum dan politik sebagai bagian dari reformasi demokrasi di Indonesia, termasuk munculnya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Tujuan dibentuknya DPD adalah A. Perwakilan organisasi profesi di daerah yang berkedudukan di pusat. B. Lembaga penyeimbang kekuatan partai politik di daerah. C. Perwakilan partai politik di tingkat daerah. D. Mengakomodasi kepentingan daerah sebagai wujud keterwakilan daerah di tingkat nasional. E. Mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah untuk dipenuhi pemerintah pusat. Dan jawabannya adalah jawabannya D. Mengakomodasi kepentingan daerah sebagai wujud keterwakilan daerah di tingkat nasional. Kita lanjut soal berikutnya.
Di era reformasi, perubahan sistem politik yang bertujuan untuk mengurangi munculnya pemimpin otoriter adalah A. Setiap warga negara berhak mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD. B. Dibatasinya masa tugas presiden dalam 2 periode. C. Setiap warga negara mempunyai hak pilih berdasar ketentuan dan syarat yang ada. D. Para menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden dan DPR. E. Dibatasinya masa tugas anggota DPR dalam 2 periode. Dan kita lihat jawaban yang tepat adalah B. Dibatasinya masa tugas presiden dalam 2 periode. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya maaf Bapak Ibu, saya sedikit cepat untuk membacakan soalnya karena mengingat soalnya cukup banyak, 25 soal ya. Jadi sedikit cepat dalam membacakan soal. Organisasi pada masa pergerakan nasional yaitu Indische Party dikenal sebagai organisasi yang terbuka. Keterbukaan tersebut terlihat dalam hal A. Keanggotaan IP tidak dibatasi oleh faktor usia dan jenis kelamin. B. IP terbuka bagi setiap orang dengan ideologi dan prinsip perjuangan yang berbeda-beda. C. IP terbuka dengan prinsip ideologi modern dan barat dan meninggalkan prinsip perjuangan lokal dan tradisional. D. Keanggotaan IP bersifat fleksibel dan tidak terikat oleh peraturan organisasi. E. Keanggotaan IP meliputi semua golongan yaitu kaum pribumi, Indo-Belanda, keturunan Cina, dan Arab. Ya, jadi ketika saya melaksanakan tryout yang pertama, ya saya menjawab itu yang E. Ya, jawab yang E. Ya, ini jawaban saya ketika saya melaksanakan tryout dan kita lihat jawabannya. Ya, dan ternyata jawabannya memang keanggotaan IP meliputi semua golongan yaitu kaum pribumi, Indo-Belanda, keturunan Cina, dan Arab. Soal berikutnya. Dalam KMB, permasalahan yang belum dapat disepakati antara Indonesia dan Belanda sehingga ditangguhkan penyelesaiannya adalah A. Masuknya Kenil dalam Angkatan Perang Indonesia. B. Hutang Indonesia yang dibayarkan kepada Belanda. C. Bentuk negara dan pemerintahan Indonesia. D. Status wilayah Irian Barat. E. Batas teritorial wilayah Indonesia. Dan jawabannya adalah status wilayah Irian Barat. Soal berikutnya. Demak merupakan kerajaan Islam maritim pertama di Pulau Jawa. Upaya Demak dalam meningkatkan peringkat sebagai kerajaan maritim dilakukan dengan cara A. Menguasai seluruh daerah pantai utara Jawa. B. Menyebarkan pengaruh Islam ke Sulawesi dan Kalimantan. C. Membangun pelabuhan Sunda Kelapa sebagai benteng pertahanan di Pulau Jawa. D. Menjadikan Banten sebagai bagian kekuasaan Demak. E. Mengirimkan pasukan untuk menyerang Inggris di Malaka. Dan jawabannya adalah menjadikan Banten sebagai bagian kekuasaan Demak. Kita lanjut soal berikutnya. Berdasarkan penelitian, temuan fosil manusia praksara di Indonesia yang paling primitif selain Pithecanthropus adalah A. Homo sapiens, B. Robustus, C. Homo wajakensis, D. Meganthropus, E. Homo soloensis. Nah, yang ada tanda hitamnya itu berarti jawaban saya ketika melaksanakan tryout ya. Kemudian saya cari lagi dan ternyata jawabannya itu bukan Homo sapiens tetapi adalah Meganthropus ya. Jadi kemungkinan jawaban saya saat tryout ini salah. Jadi saya cari lagi, jawabannya adalah Meganthropus yang paling primitif selain Pithecanthropus. Kita lanjut soal berikutnya. Sejarah bersifat enmalik. Hal ini artinya bahwa peristiwa sejarah A. membuat yang mempelajari bijaksana, B. bersifat unik dan menarik, C. hanya sekali terjadi,
D. Berdasar kausa prima. E. Berulang menurut siklus waktu. Ain Malik itu pengertiannya adalah terjadi hanya sekali. Berarti jawabannya adalah ya C, hanya sekali terjadi. Soal berikutnya, sejarah memberikan kearifan dan kebijakan bagi yang mempelajari. Hal ini terkait guna sejarah sebagai A. Anakronis, B. Edukatif, C. Inspiratif, D. Instruktif, E. Rekreatif. Ya, ini yang hitam adalah jawaban saya ketika tryout. Kita lihat jawaban saya apakah betul atau tidak. Ya, ternyata jawaban saya adalah betul ya, edukatif. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya harus banyak belajar dari soal-soal tryout yang sudah dilaksanakan ya, baik itu tryout pertama maupun kedua. Karena dari soal-soal tryout itulah ya gambaran soal untuk tes P3K besoknya. Jadi soal-soal P3K itu tidak akan jauh melenceng dari soal-soal tryout yang sudah kita laksanakan ya, baik tryout pertama dan tryout kedua. Jadi harus banyak-banyak mempelajari soal-soal tryout ya. Kita lanjut soal berikutnya. Pengaruh Trias van Deventer jika dilengkapi dengan faktor pergerakan nasional terdapat pada program A. Eksekutif, B. Edukasi, C. Irigasi, D. Legislatif, E. Migrasi. Nah, Trias van Deventer itu adalah sebuah program ya, sebuah program di mana program itu adalah disebut dengan trias politika ya. Trias politika itu ada 3. Yang pertama itu adalah edukasi, irigasi, dan migrasi. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah edukasi. Mengapa edukasi? Karena rakyat pribumi diberikan edukasi, diberikan pendidikan ya, sehingga dengan pendidikan itulah mereka terbuka dengan dunia luar, sehingga mereka belajar, kemudian mereka bisa membangkitkan semangat ya dari rakyat pribumi, sehingga muncullah pergerakan nasional ini. Kita lanjut soal berikutnya. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1942, maka secara resmi A. Indonesia mendukung Jepang dalam Perang Dunia II, B. Jepang menguasai kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, C. Hindia Belanda dinyatakan vacuum of power sehingga menjadi wilayah yang bebas dikuasai, D. Kekuasaan pendudukan Jepang di Indonesia dikembalikan kepada pemerintahan Hindia Belanda, E. Kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia diserahkan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E. Ya, jadi pemerintahan Belanda, Hindia Belanda di Indonesia diserahkan kepada pemerintahan Jepang. Kita lanjut soal berikutnya. Pergerakan nasional Indonesia pernah mengalami penindasan yang luar biasa. Hal ini dilatar belakangi oleh terjadinya peristiwa A. Pemberontakan petani di Banten yang dipelopori oleh tokoh agama setempat, B. Ikrar Sumpah Pemuda sebagai simbol persatuan Indonesia, C. Dimuatnya artikel yang ditulis Suwardi Suryaningrat dalam rangka mengkritik pemerintah kolonial, D. Pemberontakan PKI tahun 1926 sampai 1927 di Sumatera dan Jawa, E. Indische Party bersikap radikal dan non kooperatif ya, sehingga membahayakan eksistensi pemerintahan kolonial. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Pemberontakan PKI tahun 1926 sampai 27 di Sumatera dan Jawa. Kita lanjut soal berikutnya. Nekara adalah temuan terpenting pada masa perundagian. Fungsinya yang berhubungan dengan perkembangan pertanian adalah sebagai A. Wadah hasil bumi, B. Alat untuk membangun saluran irigasi, C. Benda upacara pertanian,
D. Alat tukar perdagangan. E. Benda prestise sosial. Kita lihat jawabannya. Dan jawabannya adalah C. Benda upacara pertanian. Soal berikutnya. Ancaman disintegrasi bangsa pada masa pemerintahan Soekarno yang diklasifikasikan sebagai gerakan separatis adalah A. Pemberontakan Andi Ajis, B. Peristiwa RMS, C. DITII Kartosuwiryo, D. Pemberontakan PRRI Permesta, E. G30 SPKI. Nah, pada soal ini ya, saya menjawab pada saat tryout itu adalah D. Ya. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah pemberontakan PRRI Permesta. Untuk catatan sedikit ya, untuk teman-teman Bapak Ibu yang diklasifikasikan sebagai gerakan separatis ya, kalau kita lihat di sini peristiwa RMS itu juga termasuk dalam separatis, DITII itu juga separatis, pemberontakan PRRI Permesta itu juga separatis. Nah, jadi di sini saya juga cukup dibingungkan ya dengan kategori atau klasifikasi gerakan separatis ini ya ketika pemerintahan Soekarno. Ini juga ketika pemerintahan Soekarno ya, ini juga pemerintahan Soekarno ya. Jadi peristiwa RMS ini juga pada masa pemerintahan Soekarno. Nah, jadi di sini saya dibingungkan dengan yang B, C, D. Jadi kemudian saya lebih condongnya ke pemberontakan PRRI Permesta, maka saya jawab yang D. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu semuanya punya jawaban yang lebih tepat, silakan untuk memberikan tanggapannya di kolom komentar. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Pendapat bahwa pengaruh Hindu masuk ke Indonesia melalui proses kolonisasi adalah A. Waisya, B. Ksatria, C. Brahmana, D. Sudra, E. Arus Bali. Ya, jadi proses kolonisasi, berkoloni itu ya, jawabannya yang tepat adalah Waisya, yaitu adalah kaum pedagang, golongan pedagang yang berdagang ke Indonesia, kemudian mereka membuat koloni di Indonesia, di Nusantara, kemudian mereka menyebarkan agama Hindu. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam penelitian sejarah, faktor yang melatar belakangi perbedaan interpretasi sejarawan yang disebabkan oleh rasa suka atau tidak suka terhadap pelaku sejarah disebut A. Bias pribadi, B. Konflik filosofis yang mendasari, C. Teori yang bertentangan, D. Prasangka kelompok, E. Konflik kepentingan. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang E, konflik kepentingan. Nah, jadi untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya juga ini jadi catatan untuk kita bersama ya. Lagi-lagi penelitian sejarahnya, faktor yang melatar belakangi perbedaan interpretasi juga harus dipelajari ya, karena ini sangat penting sekali untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya, karena setiap kali muncul soal seperti ini ya, ini cukup membingungkan juga ya, Jadi saya sarankan kepada teman-teman Bapak Ibu untuk kembali lagi mempelajari tentang penelitian sejarah, yaitu adanya perbedaan interpretasi dari sejarawan-sejarawan itu. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Als ik een Nederlander was merupakan artikel yang ditulis Suwardi Suryaningrat dalam rangka mengkritik agenda kegiatan pemerintah kolonial Belanda untuk A. merayakan ulang tahun Ratu Juliana, B. merayakan kemenangan sekutu dalam Perang Dunia II, C. merayakan ulang tahun kemerdekaan negeri Belanda, D. merayakan kemenangan Belanda dalam Perang Dunia I, E. pelaksanaan politik tanam paksa. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C, merayakan ulang tahun kemerdekaan negeri Belanda. Jadi Als ik een Nederlander itu adalah
Artinya adalah andai aku orang Belanda gitu. Jadi yang menulis adalah Dr. Suwardi Suryaningrat. Dia menulis seperti ini. Jadi ini adalah sebuah kritik dari Dr. Suwardi Suryaningrat. Dia mengkritik pemerintahan koloni Belanda yang merayakan ulang tahun kemerdekaan negeri Belanda di Indonesia. Jadi dikritiklah oleh Suwardi dengan artikel yang berjudul Als ik een Nederlander, yang artinya adalah andai aku orang Belanda. Kita lanjut soal berikutnya. Pada pemerintahan masa reformasi, permasalahan separatisme yang dianggap berhasil diselesaikan dengan jalur diplomasi adalah A. Konflik di Laut Cina Selatan, B. Gerakan OPM, C. Gerakan Aceh Merdeka, D. Konflik perbatasan Indonesia-Malaysia, E. Gerakan Republik Maluku Selatan. Kita lihat jawabannya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya pasti sudah tahu jawabannya, yaitu adalah Gerakan Aceh Merdeka yang berhasil diselesaikan dengan jalur diplomasi. Ya. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. Masalah operasi pemulihan keamanan untuk mengatasi pemberontakan, ya. Kemudian pembatasan pengiriman tenaga kerja asing dari Indonesia ke Malaysia, kemudian perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat, kemudian embargo ekonomi oleh Belanda. Berdasarkan pernyataan di atas yang berhubungan dengan dampak kemerosotan perekonomian pada masa demokrasi terpimpin adalah A. 3 dan 4, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4, E. 1 dan 2. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. 1 dan 3, yaitu adalah masalah operasi pemulihan keamanan untuk mengatasi pemberontakan dan perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat. Kita lanjut. Kegagalan perlawanan rakyat di Nusantara sebelum tahun 1908 dalam menghadapi kolonialisme jika dikaitkan dengan jiwa motivasi mementingkan diri sendiri dari sebagian tokoh di masyarakat adalah A. Pemimpin rakyat di daerah berjuang terfokus secara konfrontasi tanpa ada upaya diplomasi terhadap kekuatan kolonial. B. Adanya pejabat dan tokoh di masyarakat bersedia bekerjasama dengan kolonial setelah diberi jabatan yang sesuai dalam birokrasi. Kemudian yang C. Perjuangan tergantung pada ketokohan seseorang. Jika tokoh tersebut tertangkap, perlawanan menjadi menurun bahkan padam. D. Perjuangan dilakukan secara lokal, tidak ada koordinasi antar perlawanan rakyat sehingga kekuatan menghadapi pasukan kolonial tidak merata. E. Pemimpin perlawanan rakyat pada umumnya tidak memahami teori dan sistem organisasi modern. Kita lihat jawabannya yang tepat adalah B. Adanya pejabat dan tokoh di masyarakat bersedia bekerja sama dengan kolonial setelah diberi jabatan yang sesuai dalam birokrasi. Nah, inilah yang menjadi kelemahan ya perlawanan rakyat sebelum tahun 1908 atau sebelum adanya pergerakan nasional. Ya, diberikan jabatan, kemudian mereka mau bekerja sama dengan Belanda. Baiklah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, sudah 25 soal kita bahas beserta jawabannya saya berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya, bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu semuanya dalam belajar, yaitu terutama tentang soal-soal sejarah untuk tes P3K 2021. Baiklah, jika teman-teman Bapak Ibu semuanya suka dengan video ini, silakan di like dan di subscribe ya. Kemudian berikan komentar masukan yang membangun channel ini. Baiklah, cukup sekian video kali ini ya. Untuk minggu depan, untuk video selanjutnya silakan Bapak Ibu komentar untuk membahas soal-soal apa saja
silakan komentar. Baiklah, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.